Selamat masuk Mbak. Selamat siang Mbak, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Mbak. Ini jadi saya udah melakukan pemeriksaan dokter penyakit dalam kan, dan ada ini hasil surat laboratoriumnya serta surat sakitnya dari dokter Ibu. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Novi Dayu. Saya selaku ahli gizi yang bertugas di sini. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Mbak Dinda. Mbak Dinda ya. Iya. Tanggal lahirnya berapa Mbak? 22 Maret 2001. Maret 2001. Usianya? Masih 20 tahun. Alamatnya? Tangerang. Alamat Kota Pemesak. Maaf kalau boleh tahu suku dan agamanya apa ya Mbak? Jawa Islam. Islam. Kegiatan sehari-harinya? Saya masih mahasiswa. Di D3 kebidanan. Tadi Mbak sudah dapat surat rujukan dokter ya? Iya. Saya lihat dulu ya Mbak. Ya, baiklah, sebelum kita memulai kegiatan konseling, apakah Mbak bersedia meluangkan waktunya selama 20 menit? Iya Mbak, saya bersedia. Saya berharap Mbak bersedia bekerja sama untuk keberhasilan proses konseling ini. Iya Mbak. Saya bersedia. Tujuan konseling gizi ini adalah untuk mendiskusikan perubahan pola makan untuk mencegah dan mengatasi Mbak Dinda alami. Iya. Saya bersedia untuk dikonseling sama Mbak. Sebelumnya apakah Mbak sudah mengukur tinggi badan dan menimbang berat badannya? Belum Mbak. Oke. Apakah Mbak bersedia jika saya mengukur tinggi badan dan menimbang berat badan Mbak? Iya, saya bersedia Mbak. Berdasarkan hasil pengukuran dan penimbangan, tinggi badan Mbak itu 165 dan berat badannya 70 kilo. Kalau boleh tahu hasilnya bagaimana ya Mbak? Dari hasil perhitungan saya, Mbak masuk ke dalam kategori obesitas tingkat 1 Mbak. Begitu ya Mbak ya. Jadi hasilnya bagaimana Bu? Berdasarkan hasil lab, di sini terdapat melihat kadar kolesterol Mbak hanya kadar kolesterol total Mbak itu 240 mg per desiliter. Iya. Dan itu termasuk ke dalam kategori tinggi Mbak. Oh, tinggi ya. Selanjutnya kita lihat hasil pemeriksaan tekanan darah Mbak. Tekanan darah Mbak itu 110/70 mmHg. Lalu suhunya itu 37 derajat Celcius normal, nadinya 70 kali per menit juga normal, respiration rate-nya 20 kali per menit juga normal. Oh iya, makasih ya Mbak. Sebelum dilakukannya pemeriksaan, Mbak memiliki keluhan lain atau tidak? Kalau yang saya rasakan di badan saya itu kayak mungkin badan saya emang berat banget gitu ya kan Mbak. Terus habis itu mungkin juga kalau misalnya jalan terus suka capek gitu. Jadi kan orang-orang biasanya jalan aja nggak capek, tapi kalau saya mungkin udah deg-degan, udah keringetan gitu. Oh gitu ya Mbak. Kalau boleh tahu, pola makan Mbak sehari-hari itu seperti apa Mbak?
Biasanya sih makanan saya tuh 3 kali sehari ya Mbak. Iya. Itu nasinya berapa centong mbak? Nasinya 2 centong. 2 centong Iya, ya. 2 centong nasi. Lalu untuk lauk hewani yang sering Biasanya sih saya sering konsumsi kayak ikan gitu. Lalu ada Ayam, terus ya yang ayam Iya. ya. Nah itu kalau boleh tahu pengolahannya lebih seringnya sering sih digoreng gitu. Digoreng, Lebih ya. suka yang berminyak gitu. selanjutnya lauk nabatinya. Mungkin kayak contohnya tuh kayak tempe, tahu. Iya. Kira-kira itu berapa gram mbak kalau dimakan? Oh iya, 50 graman lah. 50 gram. Nah itu pengolahannya Kalau misalnya tempe tahu itu digoreng juga Digoreng, sebenarnya. ya. Kalau untuk buah dan sayurnya gimana nih mbak? Jarang sih konsumsi buah sama sayurnya. Jarang ya. Kalau Iya. snack Snack sering sih kayak kerupuk udang, terus apa namanya? udah. Iya. Biasanya kerupuk udangnya berapa 10 bijian lah paling. biji? Iya. Lalu ada lagi yang sering dikonsumsi Mungkin saya sering kayak konsumsi jajan goreng-gorengan, terus habis itu kayak beli manis, boba gitu. yang minuman yang manis-manis itu ya mbak? Iya. Minuman manis. Nah, jadi saya sekarang mau melihat nih pola makan Mbak sehari sebelum kesini itu seperti Iya. apa ya Mbak? Kalau setelah bangun tidur biasanya Mbak mau konsumsi apa? Ini sih kayak roti panggang gitu. Roti panggang ya? Iya. Roti panggang. Sama teh manis biasanya kalau pagi-pagi saya tuh. Roti panggangnya biasanya berapa? 4 irisan. 4 irisan. Iya. Dan teh manis. Teh manisnya 1 gelasan. Kalau untuk snacknya biasanya Snacknya biasanya saya suka ngambil itu tempe 2 Tempe gorengan, goreng, iya. 2 potong lah. dipotong. Lalu ada lagi Teh manis juga 1 gelas. oh tempe goreng sama teh Iya. manis. Lalu Siangnya saya cuma makan nasinya itu 2 centongan, terus lauknya tuh ya ayam goreng, terus habis itu tahu goreng. Pasti minumnya selalu teh manis 1 gelasan. tahu, lalu Tahu goreng tuh sama minumnya Ayam teh manis. goreng Ayam juga ya? goreng juga iya. dan minumnya teh manis. Iya. Selanjutnya ada lagi mbak. Yang sore-sore biasanya tuh saya makan kerupuk udangan juga. Kerupuk udang tuh buat snack ya? Iya. Snacknya kerupuk udang. 5 bijian loh saya tuh kalau mau makan kerupuk tuh kayak enak aja makan. 5 biji ya. Oke, dan terakhir mungkin ada lagi Makan malamnya itu saya tuh nasinya tuh tetap 2 centong, terus jadi kadang kalau lauknya lele goreng, paling tempe goreng. Nah, Pasti untuk- iya, untuk lelenya itu seberapa 1 potongan ya, satu lele lah ya Mbak. Terus ada lagi Minumnya ya teh manis pasti, selalu itu teh manis. Sebelumnya apakah Mbak sudah pernah mendapatkan konseling atau mendapatkan informasi tentang makanan apa saja yang baik dan sesuai kebutuhan seumuran Mbak? Sejauh ini saya belum dapat kayak gitu, belum pernah lah merasakan kayak belum gitu pernah ya, ya, Mbak. Jadi oke Mbak, jadi berdasarkan riwayat makan yang Mbak utarakan sebelumnya, Mbak mengalami peningkatan asupan makan. Iya, emang saya suka makan sih. Nah, kenaikan asupan makan ini berkaitan dengan ketidaktepatan dalam pemilihan makanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan Mbak, yang dibuktikan dengan kadar kolesterol Mbak yang lumayan tinggi, sehingga Mbak didiagnosis
mengalami obesitas tingkat 1. Oh ya Bu, saya tuh mau nanya, obesitas itu apa sih ya Bu? Jadi obesitas itu adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak di dalam tubuh yang sangat tinggi. Nah, biasanya obesitas ini terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibanding dengan aktivitas Mbak. Oh gitu, jadi saya kan tahu apa sih obesitas itu. Mbak, apakah bersedia menunggu saya beberapa menit untuk menghitung kebutuhan energi dan zat gizi Mbak? Iya, saya bersedia. Jadi sambil menunggu, mungkin Mbak bisa membaca leaflet yang tersedia ini. Iya. Leaflet ini adalah tentang obesitas. Jadi dari hasil perhitungan yang saya hitung, kebutuhan energi Mbak itu sekitar 1720. Sedangkan asupan makan Mbak sehari-hari itu energinya mencapai 2575. Nah, itu sangat berbanding jauh dengan kebutuhan Mbak yang Mbak butuhkan. Saya menyadari ya Mbak bahwa saya tidak pernah peduli terkaitnya gizi yang saya makan. Prioritas saya itu hanya sekedar kayak kenyang aja gitu. Jadi itu hal yang wajar Mbak, dengan kesibukan Mbak yang setiap harinya kuliah. Menurut Mbak, bagaimana langkah selanjutnya untuk mengatasi masalah asupan makan Mbak yang mengalami peningkatan ini? Mungkin saya harus kayak mencoba makanan yang beragam, tidak hanya kayak apa sih itu aja gitu. Apakah Mbak pernah mendengar istilah isi piringku? Belum Mbak, belum pernah. Belum ya? Iya. Mbak kan tadi mengatakan cara mengatasi asupan makan Mbak yang mengalami kenaikan itu dengan mengonsumsi makanan yang beragam. Nah, alangkah baiknya Mbak tahu panduan isi piring makan Mbak untuk memenuhi gizi seimbang. Hal ini dikenal dengan isi piringku. Mbak dapat dilihat dari leaflet ini, untuk mengkonsumsi makanan sumber karbohidrat itu biasanya 3-8 porsi aja per hari, tergantung pada kebutuhan Mbak. Lalu untuk mengkonsumsi sumber protein biasanya 2-3 porsi per hari, seperti ikan, tahu, tempe, dan lainnya. Selanjutnya untuk mengkonsumsi sayur itu 3-5 porsi per hari, dan untuk buah 2-3 porsi per hari. Jadi seperti itu Mbak. Jadi dari pembicaraan kita sebelumnya diketahui bahwa asupan makan Mbak yang berlebih ya. Apakah Mbak suka melakukan olahraga? Paling kalau olahraga seminggu sekali, itu juga kayak 15 menit, karena kan saya juga kuliah ya Mbak. Nah, sekarang saya dapat informasi tambahan bahwa Mbak jarang berolahraga ya. Karena Mbak Dinda berencana ingin menjalankan diet. Apakah sebelumnya Mbak Dinda pernah melakukan diet? Pernah sih dulu kan, abis itu pernah melakukan yang diet juga, diet mayo gitu, tapi naik lagi Mbak berat badannya, soalnya tuh baru seminggu diet itu saya nggak kuat. Pengalaman diet Mbak ini mungkin Mbak merasa kaget dengan prosesnya. Saya senang sekali Mbak Dinda mau menjalankan diet sebelumnya. Nah, semoga nantinya Mbak Dinda bisa konsisten ya dan tidak tergoda lagi untuk kembali ke pola makan sebelumnya. Oke deh Mbak, insya Allah saya akan jalanin ya. Mungkin karena pengalaman diet saya kali ya, ini saya juga akan lebih konsisten ke depannya sih. Terus saya harus memilih makanannya itu kayak gimana ya Mbak ya? Saya sarankan Mbak Dinda mengonsumsi makanan yang seimbang, karena
Mbak suka makan snack yang digoreng-goreng. Gimana kalau snacknya diganti dengan buah atau sayur, Mbak? Boleh deh Mbak, nanti saya akan cobain. Oke, jadi Mbak Dinda ini hanya perlu makan 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Oh iya, jangan makan lebih dari jam 7 malam ya Mbak, dan usahakan juga untuk tidur yang teratur agar metabolisme Mbak juga lancar. Kebetulan kayak agak susah sih ya Bu. Ya udah deh, kalau kayak gitu akan saya coba ya Mbak, semoga bisa deh. Nah, selanjutnya selain makanan, Mbak juga harus meningkatkan aktivitas fisik Mbak seperti rutin olahraga minimal 30 menit seminggu 3 kali. Disesuaikan saja Mbak sukanya olahraga apa, contohnya renang, badminton, Kebetulan atau banget, jogging. kebetulan banget Mbak, saya suka banget badminton kan, sama teman-teman saya tuh saya suka banget badminton. Mungkin saya akan lebih coba rutin kali ya Mbak olahraga badminton, minimal kayak seminggu 3 kali lah ya buat ada olahraganya gitu. Saya percaya kalau Mbak Dinda bisa melakukan ini dengan baik. Nah, saran saya supaya Mbak bisa memantau berat badan, Mbak bisa melakukan penimbangan berat badan sendiri di rumah setiap pagi. Oh seperti itu ya Mbak. Oke deh, baik Mbak. Saya akan cobakan, semoga saya juga bisa konsisten sama diri saya juga sih ya Mbak. Untuk mengetahui apakah konseling ini tercapai atau tidak, Mbak Dinda datang 2 minggu lagi ya untuk melihat perkembangannya seperti apa. Terima kasih Mbak Dinda, semoga Oke sehat Mbak, selalu. makasih ya Mbak.